Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran di ruang jimit pagi ini. Marilah mengawal kegiatan kita pagi hari ini bersama-sama kita menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa kami persilahkan. Cukup? Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk menyampaikan diseminasi budaya positif aksi nyata dari modul 1.4. Hari ini tanggal Selasa 11 Juli 2023. Ya. Bapak Ibu, ini salah satu tugas kami selaku CGP Rekognisi Angkatan 8 untuk menyampaikan, menyebarluaskan tentang budaya positif yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata budaya, mesti yang ada di benak kita, Bapak Ibu, kira-kira? Kebiasaan, Pak. Iya, kebiasaan. Yang awalnya mungkin kita lakukan ulang, kemudian ini jadi sebuah kebiasaan bagi kita semuanya yang akhirnya menjadi budaya di lingkungan kita masing-masing. Di kesempatan pagi hari ini kita akan coba sampaikan tentang budaya positif. Ada beberapa, ini ada 6. Yang pertama, ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ada 6 tema yang insya Allah nanti kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, ini saya ambil coba pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi tersebut. Bapak Ibu, kalau kita melihat petani menanam padi, maka kita tidak akan mungkin melihat petani tersebut akan memanen jagung. Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya, ketika petani ini menanam jagung, maka petani tersebut tidak akan mungkin memanen padi. Artinya, bibit yang ditanam itulah yang nanti akan dipanen. Sebagaimana, sebenarnya ini adalah peserta didik kita, Bapak Ibu. Peserta didik kita ini memiliki individu-individu yang unik, yang mana mereka punya potensinya masing-masing, minat dan bakatnya masing-masing. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda, Bapak Ibu. Tugas kita sebagai pendidik ini mencoba menggali potensinya dan juga menuntun sebagaimana petani yang menanam padi kemudian merawat tumbuh kembangnya tanaman padi tersebut, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya ada beberapa pertanyaan di sini, Bapak Ibu, mungkin bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Ketika kita ingin menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu, ada hal penting apa di sana, Bapak Ibu?
Ini mungkin bisa kita pikirkan bersama. Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini. Kemudian yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, ini ada hubungannya apa tidak ketika kita menciptakan sebuah suasana yang positif di lingkungan sekolah masing-masing atau di ruang kelas kita masing-masing. Ini ada hubungannya tidak dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, karena saat ini pembelajaran yang kita sampaikan harus berpihak pada murid. Kira-kira ada hubungannya apa tidak? Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang semoga hari ini bisa kita jawab semuanya, Bapak Ibu. Selanjutnya, di Standar Nasional Pendidikan, di sana sudah disebutkan Bapak Ibu, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf D diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Ini ada sebuah simulasi Bapak Ibu. Kalau secara luring kemarin bisa kita praktekkan Bapak Ibu, tapi ini kita coba telah bersama Bapak Ibu. Ketika ada dua orang yang di sana kita minta untuk mensimulasikan kegiatan ini Bapak Ibu. Yang pertama si A, ini tugasnya adalah mengepalkan tangan Bapak Ibu. Mengepalkan tangan. Kemudian si A ini kita minta untuk membayangkan bahwa ada sesuatu yang ada di dalam tangan tersebut yang harus dia jaga. Jangan sampai tangan ini terbuka Bapak Ibu. Nah, ini, jadi si A ini tugasnya hanya mengepalkan tangan karena ada sesuatu yang sangat berharga di sana, sehingga si A ini harus menjaga jangan sampai terbuka. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya si B ini tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A tadi Bapak Ibu. Membuka kepalan tangan si A. Nah si B ini boleh melakukan segala cara. Boleh dengan cara membujuk, boleh dengan cara menghardik, boleh mengintimidasi pun boleh Bapak Ibu. Atau memarahi, atau menggoda. Nah kalau secara langsung luring kemarin bisa menggelidik Bapak Ibu, boleh menggelidik, boleh. Bahkan si A ini boleh menawarkan uang untuk membujuk si A ini, si B ini boleh menawarkan uang kepada si A untuk membuka kepalan tangannya tadi Bapak. Boleh seperti itu. Jadi berbagai cara boleh dilakukan si B agar si A ini mau membuka kepalan tangannya. Nah, di sini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Ketika nanti ini kita simulasikan, kemudian si A ini misalnya membuka kepalan tangan, ini kira-kira alasannya apa Bapak Ibu? Kemudian atau ketika si A ini bisa mempertahankan kepalan tangannya untuk tidak terbuka, ini alasannya apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Nah, mungkin maka pertanyaan ketiga akan menjawab pertanyaan 1 dan 2 Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol
untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira siapa Bapak Ibu yang memegang kendali kepalan tangan ini terbuka atau tidak Bapak Ibu? Menurut Pak Ibrahim, kira-kira siapa yang memegang kendali Pak Ibrahim? Si A atau si B, Pak? Kalau yang megang kendali Enggak Pak Ibu? dua-duanya sih Pak. Antara A dan B ini kan memiliki tugas yang berbeda tadi Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi yang A ini mempertahankan kepalan tangan, yang B itu membujuk supaya kepala tangannya dibuka Bapak Ibu. Maka di sini sebetulnya kalau kita cermati lebih lanjut, siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali adalah yang mengepalkan tangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika dia membuka tangan, itu bagian dari kontrol dari yang mengepalkan tangan itu mengizinkan untuk membuka tangan Bapak Ibu. Jadi kita mencoba meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau yang selama ini kita bisa mengontrol murid dalam sebuah ruangan, murid itu bagaimana kita kendalikan biar mereka mau tertib, bagaimana murid ini mau disiplin, atau dia mau tenang saat pembelajaran berlangsung. Nah, sebetulnya ini adalah sebuah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, Bapak Ibu. Nah, ini seringkali kita gunakan hal-hal yang positif untuk menginspirasi, untuk mempengaruhi siswa agar berbuat seperti yang kita kehendaki Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas yang gagal. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi seringkali kita memberikan kritik atau memberikan masukan kepada siswa itu harapannya agar siswa itu paham bahwa yang dia lakukan itu kurang pas atau yang dilakukan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kritik-kritik semacam itu sebetulnya justru akan membuat siswa menjadi lemah Bapak Ibu. Kemudian terakhir Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini awalnya mungkin seperti kita maksa siswa, ini siswa mesti akan menuruti dengan kritikan posisi kita sebagai pendidik di kelas tersebut. Nah, biasanya siswa akan ikuti kita, tapi kalau suatu itu dipaksakan, ini efeknya jangka panjang akan tidak baik, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, mari kita coba jawab pertanyaan ini, Bapak Ibu. Kita coba tanyakan pada diri kita masing-masing, bagaimana kita berperilaku, Bapak Ibu. Yang pertama itu. Dan yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kira-kira menurut Bapak Ibu, perilaku yang kita lakukan atau perilaku yang kita tunjukkan, kemudian hal-hal yang kita lakukan, itu menurut Bapak Ibu ada motivasinya apa tidak Bapak Ibu? Selanjutnya, apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Ya. Kalau tadi mungkin ada dari diri pribadi, ada nggak dari lingkungan? Oh, hari ini apel. Saya hadir di sana karena saya pengen ikut apel. Tapi kadang-kadang mungkin juga karena motivasi dari teman-teman. Oh, ini teman-teman semuanya pada ikut apel. Saya juga akan ikut apel. Kadang-kadang ada pesan seperti itu juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, artinya kadang-kadang motivasi itu muncul dari diri kita masing-masing, kadang-kadang juga muncul dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke disiplin Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat kira-kira ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu, monggo. Itu Pak, melakukan
sesuatu dengan tepat waktu. Melakukan sesuatu yang Dengan tepat waktu. dengan tepat waktu. Oke. Boleh, bisa ya, Pak. Mungkin ada yang lainnya? Itu disiplin yang menurut Pak Indra melakukan suatu tepat waktu itu adalah bentuk dari disiplin ya. Oke, Pak Ibrahim monggo present. Lakukan kegiatan sesuai dengan aturan, Pak. Oke, nah kita mesti ketika mendengar kata disiplin, mesti akan mengaitkan suatu itu dengan aturan. Kita aturan itu. Jadi kalau Pak Indra tepat waktu itu ada bentuk disiplin, kalau menurut Pak Ibrahim segala sesuatu yang menurut aturan itu maka itu mewakili kata-kata disiplin. Nah ini yang mungkin terbayang di benak kita maupun yang terlintas di pikiran kita Bapak Ibu. Kebanyakan orang Bapak Ibu akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, dengan teratur seperti yang saya sampaikan Pak Indra tadi, atau patuh pada peraturan seperti yang disampaikan Pak Ibrahim tadi. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kenapa? Kalau orang tidak disiplin mesti dapat hukuman. Misalnya ada anak yang terlambat, wah anak ini berarti kurang disiplin. Dia akan mendapatkan hukuman. Entah itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanannya. Ini seperti saya tadi saya ikut apel biar nama saya tidak disebut, akhirnya saya harus ikut apel. Kenapa? Karena ada ketidaknyamanan ketika nama saya disebut gara-gara tidak ikut apel. Ada ketidaknyamanan di sana. Nah, Bapak Ibu, lebih lanjut, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Berikutnya, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid. Jadi disiplin itu bisa berarti belajar, bisa berarti murid Bapak Ibu. Ya jadi Wantara maupun Diani Gosen mengatakan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang itu dinamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Bapak Ibu, nah nilai-nilai kebajikan universal ini ada beberapa pendapat sesuai dengan bisa dari institusi maupun organisasi Bapak Ibu. Nah di guru penggerak itu kita mengenal profil pelajar Pancasila. Nah nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Berbeda mungkin dengan yang ada di IPO, PYP. Nah, menurut IPO ini, nilai kebajikan itu antara lain adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berbeda lagi dengan nanti yang ada di 9 pilar karakter maupun di 7 Essential Virtues. Ini Bapak Ibu. Ini beberapa nilai kebajikan yang bisa kita cermati bersama, yang bisa kita paham bersama. Apakah nilai-nilai kebajikan yang ada ini sudah ada di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu? Ini bisa kita cermati, Bapak Ibu. Apakah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah ada di lingkungan sekolah kita? Apakah rasa hormat, integritas ada di lingkungan sekolah kita? Mari kita sama-sama renungkan. Setelah membaca dan mencermati nilai-nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi tersebut, Bapak Ibu silakan pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu paling menarik. Jadi tadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, kemudian ada lagi toleransi dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu paling menarik. Selanjutnya kalau sudah Bapak Ibu pilih salah satu, kemudian silakan Bapak Ibu bandingkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang Bapak Ibu miliki di sekolah. Ada tidak Bapak Ibu bandingkan? Jadi tadi misalnya saya memilih toleransi. Nah, ketika saya memilih toleransi, kemudian saya bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang saya miliki. Kira-kira saya sudah toleransi atau belum Bapak Ibu? Saya sudah melakukan toleransi atau kita sudah menerapkan toleransi di lingkungan sekolah atau belum Bapak Ibu? Ini mari kita renungkan Bapak Ibu. Adakah suatu perbedaan atau persamaan? Ketika tadi kita memilih toleransi, ternyata saya belum melakukannya. Berarti ada perbedaan di sana. Atau ketika saya memilih toleransi, ternyata saya sudah melakukan toleransi di sekolah maupun di kelas Bapak Ibu. Berarti ada persamaan di sana. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, kemudian silakan Bapak Ibu pikirkan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah ada, kemudian kita pilih, kemudian kita bandingkan dengan pelaksanaan atau penerapan diri kita di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, bagaimana nilai kebajikan yang sudah kita pilih tadi, kemudian kita akan mencoba menerapkan di lingkungan kelas maupun sekolah kita. Kalau itu memang belum diterapkan. Ya, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Jadi awalnya kita pilih nilai kebajikannya, kemudian kita bandingkan dengan yang sudah kita terapkan sama atau tidak. Kemudian kita coba pikirkan bagaimana kalau nilai-nilai kebajikan tadi kita terapkan di sekolah atau di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu punya pertanyaan bagaimana mau menerapkannya, silakan Bapak Ibu kemudian pikirkan kira-kira kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah. Kalau tadi saya misalnya memilih toleransi sebagai nilai kebajikan yang mau saya terapkan di sekolah, maka kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang bisa mendukung toleransi ini terwujud Bapak Ibu. Nah, itu selanjutnya seperti itu. Dari sini sebetulnya Bapak Ibu, kita bersama-sama mencoba bagaimana menggali nilai kebajikan universal yang ada. Ini kita coba ambil, kita coba terapkan di lingkungan pembelajaran kita di kelas maupun di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Sehingga harapannya nanti setelah itu bisa kita terapkan di lingkungan kelas, sama kita mengajar atau di sekolahan kita ini, maka harapannya itu menjadi sebuah budaya yang positif karena sudah kita lakukan secara berulang-ulang atau kita lakukan sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Berikutnya, nah di standar pendidikan nasional disampaikan Bapak Ibu, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Jadi kalau tadi saya memilih nilai kebajikan toleransi, harapannya ketika itu nanti kita terapkan di sekolahan kita, ini murid-murid semua memiliki toleransi yang baik. Baik ketika dia di kelas maupun di sekolah, atau mungkin ketika murid-murid ini kembali ke lingkungan masyarakatnya masing-masing, mereka memiliki jiwa toleransi yang baik.
Kemudian Bapak Ibu ada disiplin, sopan santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu, dari awalnya kita melihat atau kita mengetahui nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah kita sampaikan, kita coba renungkan, kita pilih, kemudian bagaimana penerapannya. Kalau kita sudah bagaimana penerapannya, kegiatannya apa yang bisa mendukung untuk mencapai tujuan tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi manusia itu yang pertama, dan ini motivasi yang paling rendah di antara 3 motivasi yang lainnya, yaitu kalau ada seorang yang punya motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, ini termasuk motivasi yang tingkatan paling rendah. Tingkat rendah ini adalah biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya seperti ini: apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi yang kedua, ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ini motivasi ini di atas motivasi yang pertama tadi, Bapak. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Seperti itu. Jadi kalau motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka dia akan bertanya, kalau saya melakukan ini kira-kira apa yang saya dapatkan ya nanti ya? Dia akan muncul pertanyaan seperti itu. Hari ini saya apal tadi, kira-kira apa yang akan saya dapatkan ya? Oh, saya dapatkan informasi dari pemimpin apel, dan ternyata informasinya sangat berguna bagi saya. Itu dia masih ingin bertanya-tanya, kira-kira apa yang saya dapatkan? Itu. Oh, saya ikut apel nanti ternyata saya dapat ujian dari pemimpin apel. Loh, Pak Joko hadir pertama kali di tempat apel. Nah, itu apakah motivasi seperti itu? Oh, jadi kira-kira apa yang saya dapatkan? Ini yang motivasi peringkat yang kedua, di atas peringkat yang di atas motivasi yang pertama tadi, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketiga ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti ini, Bapak Ibu, misalnya. Jadi saya hadir di apel itu karena memang saya pengen hadir di sana tepat waktu. Saya pengen menjadikan diri saya ini menjadi orang yang disiplin. Saya pengen menjadi teladan bagi teman-teman yang lainnya. Nah, ini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apakah? Oh, saya pengen jadi orang yang tertib. Saya ingin jadi orang yang disiplin. Apabila saya melakukannya. Jadi motivasi yang muncul dari diri sendiri ini untuk mengubah atau menjadikan dirinya itu apa? Itu pertanyaannya kan muncul seperti itu. Saya ingin jadi apa toh kalau saya ikut apel hari ini? Oh, saya ingin jadi tertib. Saya ingin jadi orang yang paham pagi ini apa yang informasi yang saya dapatkan apa saja, sehingga ketika nanti ada kegiatan-kegiatan di sekolah, saya tahu informasi sekolahnya ada kegiatan apa saja. Itu mungkin ya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi motivasi ini bukan karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena takut karena nanti kalau dapat hukuman, tapi betul-betul motivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik atau menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang tertib. Nah, ini yang motivasi yang ketiga, ini motivasi yang paling baik, Bapak Ibu. Ini teori motivasi seperti ini, Bapak Ibu. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Nah, menurut Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang
yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini Bapak Ibu. Kadang-kadang waktu tertentu kadang-kadang kita memberikan hukuman pada peserta didik kita. Di lain hari kadang-kadang kita memberikan penghargaan. Bisa berupa mungkin penghargaan itu bisa berupa piala dan lain sebagainya Bapak Ibu, atau hadiah dan seterusnya Bapak Ibu. Nah ini ternyata menurut Al-Fikon penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata ini justru akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya Bapak Ibu. Menurut Kon secara ideal, tindakan pembelajaran itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi menurut Al-Fikon ini adalah tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi ketika siswa belajar itu adalah yang penghargaan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Mari kita coba cermati bersama Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti bisa mencoba menjawabnya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ini pertanyaan yang pertama. Kira-kira Bapak Ibu jawabannya bagaimana? Monggo. Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Bapak Ibu kira-kira apa jawabannya? Mungkin ada yang mau berpendapat. Pak Noves mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya, monggo. Pak Noves bisa open mic. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Monggo, Pak Noves. Gimana Pak Joko? Ji, monggo. Gimana Pak Joko? Ji, sudah masuk suaranya? Halo? Gimana Pak Joko? Tolong diulangi. Halo Pak Joko. Bisa tolong diulangi pertanyaannya? Jadi ceritanya kan Iva ini tidak menguasai matematika. Nah, ketika diminta menjawab pertanyaan dari Pak Seno, ini Iva ini menjadi gugup dan tergagap, kemudian dia terkejut. Nah, ini tingkah laku Iva ini kemudian ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, ketika ditertawakan oleh teman-temannya, Pak Seno ini membiarkannya. Dan justru Pak Seno ini justru meminta Iva ini untuk maju ke depan dan menunjuk hidungnya seperti ini, menunjuk hidungnya di depan begitu. Nah, akhirnya teman-temannya ini semakin tertawa dan kelas menjadi gaduh. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Itu Pak Noves. Setuju dan tidak setuju. Oh, udah setuju. Kenapa Pak Noves? Ya mungkin harus memperlakukan anak itu tahu kondisinya dulu. Jadi jangan, kalau emang anak itu... Suaranya kurang keras Pak Noves. Suaranya kurang keras ya? Halo, apakah terdengar suaranya? Iya, monggo. Setuju dan tidak setuju Pak. Oh, kenapa? Setuju deh. Kalau tidak setuju kenapa? Iya, monggo. Kalau setujunya mungkin itu salah satu metodenya Pak Seno dalam memberikan materinya seperti itu.
Ya, Kan kita nggak bisa memaksa orang lain buat sesuai dengan cara mengajarnya. oke. Itu Y. semua guru Terus, pasti punya metode sendiri-sendiri, itu setuju. ya, Tapi kalau tidak setujunya ya mungkin Pak Seno harus memahami karakter kelas dulu. Kira-kira ya, kelasnya seperti apa, kemudian karakter si Iva-nya seperti apa. Jadi Y. tidak mempermainkan di depan kelas. Oke, terima kasih Pak Nafas. Jadi menurut Pak Nafas bisa setuju dan tidak setuju. Oke, terima kasih. Jadi Kita ke soal yang kedua. Mungkin bisa open mic siapa ya ini ya? Saya minta bantuannya mungkin. Bu Anita bisa open mic, Bu Anita menjawab pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Bu Anita bisa memberikan pendapatnya? Menurut Bu Anita, kira-kira ini sebuah hukuman atau konsekuensi, Bu Anita? Bu Anita bisa open mic? Monggo. Atau Bu Asri, monggo Bu Asri. Kira-kira ini yang dilakukan Pak Seno ini merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Karena nanti ketika kita memberi hukuman atau konsekuensi ini nanti ada kaitannya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita buat bersama Pak Ibu. Menurut Bu Asri, kira-kira tindakan Pak Seno ini adalah hukuman atau konsekuensi? Monggo Bu Asri open mic. Bu Asrinya ada? Apa? Monggo Bu Asri. Konsekuensi itu seperti sebuah hukuman gitu ya. Itu dari saya. Nah, coba mungkin Bapak di review jawaban saya. Oke, terima kasih. Nah, menurut Bu Asri ini adalah hukuman, ya. Hukuman. Kenapa? Karena mungkin menurut Bu Asri adalah si Iva ini tadi ketika tidak bisa menjawab, kemudian disuruh maju ke depan sambil menunjuk hidungnya. Ini menurut Bu Asri adalah hukuman. Bapak Ibu, mari kita lihat apakah ini adalah hukuman, konsekuensi, atau itu restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu kita coba jawab pertanyaan yang kedua tadi. Hukuman ini adalah bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah ini kalau melihat pengertian dari hukuman di sini, pendapatnya Bu Asri bisa jadi benar. Kenapa? Karena sifatnya adalah satu arah dari Pak Seno kepada Iva. Kemudian Iva diminta untuk berdiri di depan karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah ini bisa jadi seperti itu. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Ya Iva akhirnya mau nggak mau maju ke depan menerima hukuman tersebut tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Karena di cerita tadi tidak ada pengarahan baik sebelum maupun sesudahnya. Artinya memang yang dilakukan Pak Seno ini adalah sebuah hukuman. Nah, sekarang kita lihat konsekuensi itu apa, Pak Ibu? Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana, Pak Ibu. Jadi kalau ini berupa konsekuensi, ini adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggarannya. Artinya ada komunikasi dari kedua belah pihak, baik dari guru maupun murid. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang restitusi yang mungkin tadi sudah sempat saya singgung Bapak Ibu. Jadi restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh soal atau pertanyaan yang bisa kita tentukan apakah ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Ini kita coba buka, Bapak Ibu. Kita coba buka. Sebentar. 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini menurut Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman ya, kita coba jawab, Bapak Ibu. Kita coba jawab. Hukuman. Ternyata itu adalah konsekuensi, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita coba lihat. Betul, Bapak Ibu. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Oke, kita coba. Iya, betul. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, kita coba. Betul. Oke. Ini oke. Saudara jawab, pahami dan cermati. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Ini dipahami aja, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda. Namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Nah, ini Bapak Ibu silakan pikirkan. Bapak Ibu hebat. Bila orang berbuat salah pada Anda, ketika mereka melakukan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu. Jadi misalnya ada teman kita yang pecahkan gelas, udah nggak usah diganti. Padahal teman Anda itu sudah mencoba untuk memperbaiki diri dengan mengganti gelas. Tapi kebiasaan kita adalah udah nggak usah diganti, nggak seberapa. Karena jawaban kita seperti itu, Bapak Ibu. Kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Nah, ini yang biasa kita lakukan, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, ketika murid Bapak Ibu melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini. Jadi kalau kita ketemu murid, kemudian murid itu melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Jadi kita tunjukkan kesalahannya, kemudian kita minta untuk kesalahanmu seperti ini, kamu pahami ya. Itu kita minta murid itu untuk melihat kesalahannya dengan baik-baik. Kemudian yang kedua mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Jadi kalau kita ketemu murid yang sudah terlambat, ini sudah kamu kemarin sudah terlambat, sekarang terlambat lagi ya, itu ini apakah seperti itu? Atau yang kelima mengkritik dan mendiamkannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Bapak Ibu akan membuat murid akan merasa menjadi anak yang gagal, Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak kita kehendaki, Bapak Ibu. Artinya 5 hal yang kita lakukan di sini adalah menjadikan murid kita itu menjadi murid yang gagal. Sekarang pertanyaannya begini, Bapak Ibu, bagaimana sebaiknya respon kita ketika kita menemui murid yang melakukan seperti itu tadi, Bapak Ibu? Jawabannya ini, Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang pertama kita bisa mulai dengan membentuk keyakinan kelas atau sekolah, Bapak Ibu. Karena dengan keyakinan kelas atau sekolah yang kita buat itu nanti di sana ada nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju dari keyakinan kelas yang kita buat, Bapak Ibu. Sehingga ketika ada pelanggaran di sana,
maka murid akan paham dengan konsekuensi yang harus dilakukan. Pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal, disiplin, sopan santun, gotong royong, dan seterusnya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nanti ada contohnya Bapak Ibu, kalimat yang negatif seperti apa, kalimat yang positif itu seperti apa. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ini catatan Bapak Ibu. Jadi, diusahakan keyakinan kelas itu memang bisa diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Artinya, semua warga sekolah atau semua warga kelas yang ada di tempat kita mengajar, tempat kita mengampu, itu semuanya punya hak untuk memberikan idenya, berkontribusi untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur untuk membentukkan keyakinan kelas. Jadi, ketika kita mau membuat sebuah keyakinan kelas, maka kita harus tahu prosedur untuk membuat keyakinan kelas itu seperti apa, Ibu. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah, murid di kelas atau sekolah untuk bercurah pendapat. Nah, Bapak Ibu kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Kalau kita tadi pakai Google Form, berarti nanti akan tersemat di Google Form, Bapak Ibu. Atau kalau kita menggunakan Padlet, nanti akan tersemat di Padlet. Seperti itu, Bapak Ibu. Di mana semua warga kelas atau sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan itu semua. Kemudian yang berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini contohnya Bapak Ibu. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif. Seperti ini Bapak Ibu. Kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari ini, karena ada jangannya ini, kalimatnya kan negatif Bapak Ibu. Maka diubah menjadi kalimat yang positif. Apa itu Bapak Ibu? Misalnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalimat jalan berlari ini diubah menjadi berjalanlah. Itu yang kalimat positif. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini dibuat, semua warga sekolah atau kelas ini dipersilakan untuk meninjau ulang. Jadi kita tempelkan di tempat umum, kemudian kita minta untuk meninjau ulang. Selanjutnya, mereka kita minta untuk menyetujui atau menandatangani dari keyakinan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ditandatangani, keyakinan kelas ini bisa kita tempel di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah Bapak Ibu. Oke, ini bagaimana kita membuat sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Berikutnya Bapak Ibu, terkait kebutuhan dasar manusia, ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi secara fisiologis, manusia itu punya motivasi untuk bertahan hidup. Nah itu kan dari segi kesehatannya, dia ingin punya rumah, atau dia ingin bisa makan, dan seterusnya. Itu salah satu kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Nah ini juga salah satu kebutuhan dasar dari manusia, yaitu kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Kemudian penguasaan ini misalnya Bapak Ibu, jadi adanya pengakuan dari orang lain, apakah dia kompeten apa tidak Bapak Ibu, atau dia terampil atau tidak. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia juga. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini Bapak Ibu, kebebasan. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang ini misalnya adalah bermain, tertawa, dan seterusnya. Ini
5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi dunia berkualitas ini tiap orang berbeda, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia tadi ini sifatnya lebih umum dan universal. Hampir setiap orang memiliki kebutuhan itu. Seperti tadi kasih sayang dan seterusnya. Setiap orang semuanya punya kebutuhan kasih sayang dan seterusnya. Sedangkan dunia berkualitas ini lebih unik dan sifatnya adalah personal. Selanjutnya Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Ini biasanya kalau penghukum ini Bapak Ibu guru yang biasa memberikan hukuman secara fisik maupun verbal. Ini yang penghukum. Nah, kita di mana-mana bisa kita sama-sama cermati Bapak, apakah kita ada di posisi penghukum atau yang lainnya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya ini pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan untuk membuat orang itu menjadi tidak nyaman, Bapak Ibu. Ini membuat orang lain merasa bersalah. Kalimat yang dipakai itu misalnya seperti ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah ini dengan kalimat itu akan membuat murid menjadi merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Seperti itu Bapak. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Itu contoh posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang berikutnya yaitu teman. Jadi kalau ada guru yang di posisi teman ini biasanya dia tujuannya adalah berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi, Bapak, melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif, bisa positif. Positif ini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Kemudian kalau posisi negatifnya, maka ketika nanti suatu saat ada sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan atau yang tidak bisa diterima oleh murid, maka murid itu akan mungkin mengatakan dari keakraban itu dia akan mengatakan, saya pikir Bapak atau Ibu seperti yang saya pikirkan. Nah, dia akan ada muncul rasa kecewanya. Ini negatifnya seperti itu. Yang berikutnya posisi kontrol pemantau. Nah, untuk pemantau ini biasanya Bapak Ibu guru yang selalu menunjukkan peraturan yang ada di sekolah. Nah, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pemantau ini dia kalau ada ketemu murid yang melanggar, dia akan tunjukkan tata-tatanya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Itu posisi guru yang ada di pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu adalah manajer Bapak Ibu. Nah di posisi manajer ini di atasnya pemantau tadi Bapak Ibu. Samping dia menunjukkan peraturannya seperti ini, kemudian konsekuensinya seperti ini, maka dia akan membangun motivasi murid itu untuk menjadi baik. Nah, manajer ini dia akan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini artinya konsekuensinya dari pelanggarannya itu apa, dia akan tanyakan kepada murid tersebut. Kemudian mendukung murid itu untuk menemukan solusi dan permasalahan sendiri. Artinya ketika murid ini sudah mendapatkan konsekuensinya, maka murid ini kita tanya lagi perbaikan apa yang akan bisa dia lakukan. Nah, ketika dia bisa menunjukkan perbaikan apa yang akan dia lakukan, maka guru mendukung proses perbaikan yang dilakukan oleh murid tersebut. Ini posisi manajer Bapak Ibu. Nah, kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu mungkin bisa sama-sama introspeksi diri, kira-kira kita di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghubung, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu bisa, atau mungkin posisi 5 ini bisa kita alami semua Bapak Ibu. Tapi yang mungkin dominan yang mana, saya yakin Bapak Ibu yang tahu sendiri. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir adalah terkait dengan budaya positif ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu biasa kita gunakan
untuk menangani murid-murid yang mungkin bermasalah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah langkahnya adalah menstabilkan identitas, di mana tujuannya adalah untuk mengubah identitas murid dari orang yang gagal menjadi melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya, Bapak Ibu, kita mencoba menstabilkan identitas murid yang tadinya mungkin merasa dia merasa bersalah dan seterusnya. Ini kita coba stabilkan dengan kalimat-kalimat berikut ini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya seperti Bapak. Atau kita bisa gunakan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Atau kalimat yang lainnya, saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Itu tahap awal bagaimana kita menstabilkan identitas dari segitiga restitusi yang kita lakukan ketika murid itu melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua, setelah kita stabilkan identitasnya, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Artinya, kita coba memahamkan bahwa yang dilakukan murid itu adalah sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Misalnya pertanyaannya begini Bapak Ibu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, jadi kita coba tunjukkan apa yang sudah dilakukannya itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi validasi tindakan yang salah ini kita bisa gunakan kalimat-kalimat tersebut Bapak Ibu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Walaupun tadi mungkin itu salah, Bapak Ibu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini beberapa hal terkait dengan validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, setelah kita lakukan penstabilan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang terakhir ini yang paling penting, Bapak Ibu, bagaimana kita menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, Bapak Ibu. Nah, di sini pada dasarnya kita coba memunculkan motivasi internal dari diri murid tersebut, Bapak Ibu. Nah, contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya kalimat yang bisa kita gunakan apa yang kita percaya sebagai keluarga atau apa yang kita percaya sebagai sebuah kelas, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu bisa kita tanyakan. Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini untuk menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama, Bapak Ibu. Ini 3 langkah kita restitusi bagaimana kita mencoba menjadikan murid yang tadinya gagal menjadi orang yang sukses, sehingga ketika murid itu sudah mengatakan Pak, saya ingin memperbaiki diri saya, maka guru bisa menambahkan, saya akan mendukungmu, silakan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya akan memberikan bantuannya. Nah, ini kurang lebih seperti itu, sehingga yang awalnya murid tadi merasa gagal akan menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo kami persilakan. Dia dari Linobre Positif ini. Mohon maaf, ini saya tutup share screen-nya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, atau ada yang mau kita diskusikan, boleh Bapak Ibu, silakan. Saya kira cukup Bapak Ibu, tidak ada Bapak Ibu. Ini mungkin sudah tidak ada yang didiskusikan lagi Bapak Ibu, atau ada yang ditanyakan? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini diberikan kemudahan dalam memahaminya, dan kita diberikan kemudahan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di kelas maupun di sekolah kita, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilakan. Berdoa cukup, Bapak Ibu, mohon sebentar untuk foto bersama dulu Bapak Ibu. Mohon bisa on cam dulu sebentar Bapak Ibu, monggo. Bisa dibuka kameranya dulu. Monggo bisa
Saya minta bantuannya untuk mengambil gambarnya Bapak Ibu. Minta ambil gambarnya monggo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lagi, Pak. Semoga sukses semuanya. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Materinya sangat menarik sekali. Sangat bermanfaat. Kapan lagi ya Pak? Terima kasih Sangat semuanya. Mohon izin termotivasi, untuk Pak. Bapak Ibu.